Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Tanbihatul Latifah ala mahtawat alaihi al-aqidatul wasitiyah min al-mabahisil munifah, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan sebelumnya kita telah selesai membahas tentang takyif, di mana salah satu dari pantangan atau larangan di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla adalah yang pertama, tidak mentahrif, memalingkan dari makna yang sesungguhnya, yang hakiki. Yang kedua, wala ta'til, tidak menolak atau menafikan sifat dari Allah Azza wa Jalla, baik sebagian maupun seluruh sifat yang Allah tetapkan dan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, wala takyif, tidak membagaimanakan. Ini kalau mau diterjemahkan, meskipun maknanya membagaimanakan itu mempunyai dua sisi. Yang pertama, menanyakan bagaimana, dan yang kedua adalah menjawab pertanyaan bagaimana, tanpa ada dasar atau dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah. Sehingga di antara manhaj salaf adalah tidak mentakif ini, dan menanyakan bagaimana adalah salah satu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh para salaf, sahabat Rasulullah SAW. Rasulullah juga tidak pernah menanyakan bagaimana sifat Allah Azza wa Jalla kepada Allah atau kepada Jibril. Para sahabat juga tidak pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Dan demikian juga para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang mengikuti mereka. Sehingga pertanyaan terhadap sifat Allah Azza wa Jalla adalah salah satu perkara yang baru dalam agama ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Demikian juga dinukil dari guru beliau, Rabi'ah Ar-Rai. Rabi'ah Ar-Rai juga dinukil dari beliau, gurunya Imam Malik, pertanyaan yang sama. Bagaimana istiwa? Karena di dalam Al-Quran disebutkan Allah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Maka Imam Malik ketika ditanya oleh sebagian yang hadir, dan dinukil juga guru beliau Rabi'ah Ar-Rai, yang ditanya dengan pertanyaan yang sama, maka jawaban yang mirip. Imam Malik mengatakan pada saat ditanya, ya Aba Abdullah, wahai Abu Abdullah, Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berfirman Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah di atas arsy beristiwa, artinya berada di atas arsy. Maka fakaifastawa, bagaimana Allah beristiwa, bagaimana Allah berada di atas arsy. Maka Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika mendengar pertanyaan tersebut, sebenarnya beliau pada saat itu muncul kemarahan yang
memuncak pada saat ditanya oleh orang tersebut. Maka Imam Malik rahimahullah ta'ala menundukkan, menahan emosi atau menahan marah sampai keringat keluar, sampai mencucurkan keringat beliau rahimahullah ta'ala. Nah, ini ketika mendengar itu. Dan Imam Malik seorang yang mempunyai kewibawaan luar biasa, melebihi kewibawaan seorang raja. Seorang raja, subhanallah. Dan disebutkan majelis Imam Malik rahimahullah ta'ala majelis yang mempunyai kewibawaan. Ketika sudah datang Imam Malik duduk di majelisnya, maka tidak ada yang berani berbicara. Tapi pada saat itu Imam Malik ketika ditanya, maka beliau setelah reda kemarahan beliau kemudian mengangkat kepalanya. Setelah menunduk, mengangkat kepalanya, beliau mengatakan, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu, beristiwa itu maklum. Maknanya sudah jelas, maklum. Maklum bahasa Arab. Ini sudah dimaklumi, sudah diketahui. Tidak perlu dipertanyakan maknanya, artinya sudah jelas. Wal kaifu majhul, atau dalam sebagian riwayat ghairu ma'kul. Sebagian riwayat yang lain ghairu ma'lum, tidak diketahui. Tidak bisa, ghairu ma'kul tidak bisa dicerna oleh akal. Tidak bisa seorang menggunakan akal untuk bisa memahami, mencapai bagaimana sifat Allah ini. Wal imanu bihi wajib. Ini kalimat ketiga. Iman kepada istiwanya Allah, beristiwanya Allah di atas arsy, wajib. Artinya wajib menetapkan bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Ini sesuai dengan keagungan Allah. Wassu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimana istiwa itu bid'ah, suatu perkara yang bid'ah, tidak pernah ada di zaman salaf. Di zaman sebelum Imam Malik rahimahullah ta'ala, di zaman para sahabat, para tabi'in, tidak ada pertanyaan seperti itu. Maka Imam Malik kemudian mengatakan, akhriju hadzal mubtadi', keluarkan mubtadi' ini. Masya Allah, langsung dikeluarkan. Ini orang yang hanya menanyakan ini, hanya menanyakan bagaimana. Subhanallah. Nah, ini menunjukkan bahwa permasalahan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla tidaklah bisa seseorang mengetahui bagaimana sifat-sifat Allah itu. Karena sebagaimana zat Allah juga tidak diketahui bagaimananya, meskipun zat Allah adalah sesuatu yang pasti adanya. Zat Allah, keberadaan Allah pasti, sesuatu yang jelas ada zatnya Allah Azza wa Jalla. Tetapi tidak ada yang mengetahui. Seluruh makhluk yang paling dekat dengan Allah sekalipun, malaikat Jibril dan para malaikat yang lain, para nabi dan rasul, tidak ada yang bisa mengetahui bagaimana zatnya Allah, apalagi sifatnya Allah. Kalau zatnya saja tidak bisa diketahui, maka apalagi dengan apa? Sifat. Dan ini sebenarnya bukan hanya bagi Allah, tapi berkaitan dengan seluruh zat yang tidak diketahui bagaimananya, maka juga nggak akan diketahui sifatnya. Ada sebuah kaidah, al-kalamu fis sifat kal kalami fid dzat.
pembahasan tentang sifat itu sebenarnya sama dengan pembahasan tentang zat. Pembahasan tentang sifat kal kalami fi dzat, itu seperti pembahasan tentang zat. Kalau tidak diketahui zatnya, ya sifatnya tidak bakal bisa diketahui bagaimananya. Nih, kalau ada zat, sesuatu itu ada zatnya, ada hakikatnya, ada wujudnya, pasti ada sifatnya. Pasti ada apa? Sifat. Kalau sesuatu itu tidak ada, ya nggak ada sifatnya. Tapi kalau sesuatu itu ada, hakiki, wujudnya, mesti ada sifat. Dan Allah adalah zat yang hakiki, yang nyata. Akan tetapi sifatnya jelas ada, tetapi tidak diketahui bagaimananya. Tidak diketahui apa? Bagaimananya. Karena apa? Minimal zat itu punya lebih dari satu sifat, bukan hanya satu sifat. Yang satu sifat jelas, yaitu sifat ada. Ada itu adalah sebuah apa? Sifat. Nah, keberadaan suatu zat yang nyata, yang mempunyai keberadaan yang hakiki, itu pasti mempunyai sifat selain sifat ada. Selain sifat ada. Nih. Nah, ada wujudnya. Kalau cuma ada di dalam khayalan, ada di dalam apa? Khayalan saja, itu sebenarnya hakikatnya tidak ada. Sesuatu yang tidak ada. Nah, ini makanya ketika zat Allah Azza wa Jalla tidak diketahui bagaimananya, maka demikian juga sifat-sifat Allah. Malaikat ada zatnya, ada hakikatnya, ada wujudnya, dan mempunyai sifat. Sifat-sifatnya malaikat disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Masing-masing malaikat juga mempunyai sifat yang berbeda-beda. Mempunyai sifat yang berbeda-beda. Dan Rasulullah menyebutkan sebagian dari sifat sebagian malaikat. Sebagian dari sifat para malaikat ini. Hanya sebagian saja, tidak semuanya. Maka yang bisa kita ketahui dan kita yakini hanya sebagian sesuai dengan yang disebutkan dasarnya di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Kalau nggak ada di dalam Al-Quran maupun hadis, kita nggak bisa ngarang, mengkhayalkan imajinasi agar kita bagaimana malaikat. Makanya nggak boleh kita ini menggambarkan, memvisualisasikan malaikat. Maka tidaklah dibolehkan ini untuk menggambar, melukis ini malaikat. Ini kemudian ada lukisan buruknya, subhanallah. Kepalanya apa? Perempuan, subhanallah. Ini hati-hati kalau ada gambar seperti ini. Ini penghinaan kepada Rasulullah SAW. Ini bahaya. Ini adalah gambar yang dikhayalkan, khayalan yang batil. Tidak ada sifat buruk kepalanya apa? Perempuan, wanita. Dari mana sifat itu? Gak ada satupun hadis, apalagi ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sifatnya buruk, kecuali dalam hadis yang Rasulullah sebutkan, kendaraan. Ini kendaraan yang lebih kecil dari kuda, lebih besar dari bigol, itu buruk. Ukurannya saja. Bigol itu peranakan antara kuda dengan keledai. Sementara buruk itu besarnya di bawahnya lebih kecil daripada kuda, tapi lebih besar daripada bigol. Sudah punya sayap,
dan kemudian terbang. Dan loncatannya sejauh mata memandang, 1 kali loncatan. Berita itu saja yang sampai kepada kita. Rasulullah menyebutkan seperti itu. Para sahabat juga kemudian nggak dinukil bertanya lebih detail. Bulunya warnanya apa? Ya, ini buruk ini, matanya bagaimana? Kemudian sayapnya bagaimana, bulunya dan bagaimananya. Ini tidak ada pertanyaan sahabat lebih detail kepada Rasulullah SAW. Mereka menerima apa yang sudah disebutkan Rasulullah, selesai. Ini Rasulullah menyebutkan malaikat Jibril. Malaikat Jibril, saya melihat malaikat Jibril dalam bentuk wujud aslinya mempunyai 600 sayap. Sudah sampai di situ, 600 sayap. Setiap sayap menutup ufuk. Itu beritanya Rasulullah SAW ketika Rasulullah melihat bentuk wujud apa? Aslinya malaikat Jibril. Para sahabat tidak kemudian menanyakan lebih detail, penasaran misalnya. Ya Rasulullah, warnanya apa Jibril? Warna kulitnya. Kalau ada sayapnya, bagaimana sayapnya? Bagaimana? Tidak ada pertanyaan sahabat. Makanya pertanyaan tentang bagaimana sesuatu perkara yang gaib itu pertanyaan yang baru muncul. Makanya Imam Malik marah ketika ada seorang yang bertanya. Kenapa? Ini bukan kebiasaan para sahabat. Belum pernah ada sahabat yang menanyakan. Nah ini. Nah disitulah Rasulullah SAW menjelaskan. Penjelasan itulah yang diterima oleh para sahabat. Apalagi tentang perkara gaib, sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, maka tidak pernah dinukil. Nah kemudian yang berikutnya, wala tamsil, ini yang kita bahas sekarang. Wala tamsil. Kenapa ini kita bahas lebih detail? Padahal cuma 1 kata, ya. Ini. Karena ini masalah yang menjadi dasar pijakan bagi kita dalam pembahasan yang akan datang. Pembahasan yang akan datang ini sebenarnya cabang dari prinsip yang paling penting kita bahas ini. Nah, yang larangan keempat atau pantangan keempat dalam memahami sifat Allah Azza wa Jalla. Demikian juga ini berkaitan dengan semua perkara gaib. Semua perkara gaib. Malaikat, kemudian jin, syaitan, iblis, dan berbagai macam perkara gaib yang lainnya. Apalagi yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla. Maka pantangannya ini lebih banyak lagi. Wala tamsil. Yang keempat adalah tidak memisalkan, menyerupakan dengan selain Allah Azza wa Jalla, dengan makhluk sebesar apapun makhluk itu. Ini sesempurna apapun makhluk itu, malaikat misalnya, maka tidak boleh kita menyerupakan Allah, memisalkan Allah dengan makhluknya, dengan yang lain. Apa makna tamsil? Tamsil itu memisalkan secara bahasa, singkatnya. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan maknanya at-tashbih, maknanya adalah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sehingga tidak boleh dikatakan fala yuqalu dzatullah mislu dzawatina. Zat Allah seperti zat kita. Wa'alaikumsalam. Tidak boleh. Ternyata ada sebagian kelompok itu menyatakan demikian. Waliyadzubillah. Ini kelompok yang menyatakan dan sebagian ulama mereka mengkafirkan kelompok mumassilah ini, kelompok yang menyerupakan dengan makhluk. Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Zat Allah seperti zat kita. Au shibhu dzawatina, atau mirip dengan zat kita, dengan zat-zat makhluk.
Wa hakadha, demikian juga fala yuqal, sehingga tidak bisa dikatakan, tidak boleh dikatakan fi sifatihi, berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Inna mithlu sifatina, sifat Allah seperti sifat kita, turunnya Allah seperti turun kita, penglihatan Allah seperti penglihatan kita, pendengaran Allah seperti pendengaran kita, kemurkaan Allah seperti kemurkaan kita, dan seterusnya. Tidak boleh kita mengatakan. Ini pantangan. Au syibhu sifatina, atau mirip serupa dengan sifat kita. Bal alal mu'min, akan tapi wajib bagi seorang mukmin an yaltazima, untuk berpegang teguh dengan qaulahu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamislihi syai', tidak ada sama sekali yang semisal dengan Allah, sama sekali tidak ada sama sekali, sekecil apapun. Ini yang semisal atau bahkan sebesar apapun makhluk itu, tidak ada yang semisal dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat yang lain, hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau mengetahui ada yang sama dengan Allah? Nah, maknanya la ahadun yusami, tidak ada satupun yang menyamai Allah. Ayyushabihu, menyerupai Allah. Faidah, ada sebuah faidah yang disebutkan dzakaraha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, idza qala lakal muawwil, apabila ada seorang yang mentakwil sifat Allah, mengatakan kepadamu makna ghadab, marah, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka terhadap mereka. Allah murka kepada mereka, kepada orang kafir, kepada kaum kufar, kaum musyrikin. Ketika disebutkan Allah murka, maka ada sebagian kelompok kaum muslimin yang mengatakan maksudnya murka yang disandarkan kepada Allah adalah kehendak untuk membalas, intiqam. Kehendak untuk apa? Membalas atau menghukum. Warahmah, adapun sifat rahmat Allah, kasih sayang. Rahmat ini kasih sayang. Ini sudah jadi bahasa Indonesia. Rahmat ini sudah menjadi bagian dari bahasa Indonesia, yang artinya asalnya kasih sayang. Ada sifat rahmat yang artinya kasih saja, ada yang artinya sayang saja. Tetapi kemudian dikumpulkan secara utuh global bahwa rahmat yang disandarkan kepada Allah kasih sayang, sifat kasih dan sifat sayangnya Allah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena dua-duanya ini berakar dari kata rahmat ini. Yang Maha Pengasih Rahman, yang Maha Penyayang Rahim, yang Maha Penyayang. Ini semuanya berakar dari kata-kata rahmat, Allah yang mempunyai sifat rahmat. Maka mereka sebagian kelompok yang mentakwil sifat, yang sebenarnya tahrif hakikatnya, sebagaimana yang pertama kita bahas, maksudnya rahmat itu tidaklah berarti kasih sayang, tetapi maknanya iradatul in'am, kehendak untuk memberi nikmat. Semuanya diarahkan kepada sifat kehendak, iradah. Faham sini? Iradah. Fakullahu, maka jawablah, katakan kepada mereka yang mentakwil sifat-sifat Allah ini yang tidak mereka tetapkan. Artinya mereka mentakwil, maksudnya bukan kasih sayang. Nah ini maksudnya, rahmat bukan kasih sayang.
Loh, maknanya apa? Ini tadi. Kehendak untuk memberi apa? Nikmat. Subhanallah. Secara lafaz maknanya kasih sayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tetapi tanpa sifat apa? Pengasih atau sifat penyayang. Yang dinafikan oleh mereka itu adalah sifat sayang. Kalau pengasih mungkin masih mereka apa? Masih terima. Tapi sifat sayang, mosok ada sifat sayang bagi Allah. Nanti kayak makhluk. Nah, akhirnya apa? Yang dibayangkan sifat sayang itu sayangnya apa? Makhluk. Ini yang seharusnya sudah sejak awal laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak semisal. Nah, tidak ada yang semisalnya sama sekali. Tetapi apa? Allahu wa huwas samiul basir. Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Maksudnya Allah itu mendengar, tetapi mendengarnya Allah tidak sama dengan apa? Makhluk. Allah melihat, tapi melihatnya Allah tidak sama dengan makhluk. Maka demikian pula mudah untuk memahami Allah itu Maha Penyayang, tapi tidak seperti sayangnya makhluk. Apa susahnya? Sayang Allah itu sesuai dengan keagungan Allah. Nah, ini sesuai dengan keagungan Allah. Rahmat Allah secara bahasa, dalam bahasa Arab makna rahmat jelas, kasih dan sayang. Dan itu tidaklah diserupakan, tidak sama, tidak semisal dengan kasih sayang makhluk. Kenapa mereka itu kok tidak menetapkan atau mentakwil mentakwil makna rahmat ini kepada makna yang lain? Karena mereka melihat kepada rahmat makhluk. Ini kepada rahmatnya apa? Makhluk. Karena sifat sayang itu sifat lemah pada makhluk. Ini sifat sayang dianggap sebagai sifat apa? Lemah bagi makhluk. Lah kalau Allah disifati sayang, nanti sama saja dengan mensifati sifat-sifat lemah bagi Allah. Nah ini akalnya apa? Orang yang menafikan sifat rahmat, sehingga mereka akhirnya mentahrif, tapi mereka menyebut takwil. Mereka menyebut apa? Takwil. Kita harus takwil. Padahal sebenarnya maksudnya adalah apa? Tahrif, merubah, memalingkan dari makna yang hakiki atau makna yang sesuai dengan makna bahasa dari rahmat itu sendiri. Maka dikatakan kepada mereka yang mentakwilkan sifat seperti ini, hal hadhil irada. Maka dijawab sekarang ini kehendak, iradah atau keinginan. Paham sini ya? Keinginan itu dalam bahasa Arab iradah. Keinginan atau kehendak. Maka kita katakan kepada mereka, kita tanyakan, hadhil iradah yang kalian tetapkan bagi Allah. Karena ini sifat yang ditetapkan oleh sebagian kelompok mu'awwilah atau mentakwil sifat. Di antaranya Asy'ariyah. Ini yang mereka mazhabnya takwil ini tadi. Sifat-sifat yang tidak mereka tetapkan, yang ditetapkan cuma berapa? 7 sifat Asy'ariyah. Hanya 7 sifat. Nah ini. Di antaranya iradah yang ditetapkan. Di antaranya apa? Iradah, kehendak. Yang dalam bahasa Arab bisa bermakna bukan hanya kehendak tetapi keinginan. Sekarang kita katakan kepada mereka, iradah ini apakah tusbihu iradatul makhluk? Apakah menyerupai iradahnya makhluk? Karena makhluk juga punya apa? Iradah. Apa makna iradah pada makhluk? Iradah pada makhluk sebenarnya bisa diartikan namanya keinginan, itu muyulul qalbi, kecenderungan hati. Ini kepada apa? Sesuatu yang ingin dia dapatkan manfaatnya atau ingin dia jauhi madaratnya. Itu namanya iradah. Apakah itu layak bagi Allah? Layak enggak bagi Allah?
kecenderungan hati. Berarti kalian menetapkan hati kepada Allah. Ya, ini. Kalian menetapkan kecenderungan, keinginan, kecenderungan kepada sesuatu. Apakah itu layak bagi Allah? Kalau kalian itu menetapkan sifat iradah, dan iradah itu ada pada makhluk, berarti kalian sama saja menyerupakan dengan makhluk. Lari dari penyerupaan kepada penyerupaan yang lain. Paham sini ya kira-kira? Lari mereka dari penyerupaan, tapi terjerumus ke dalam apa? Penyerupaan yang lain. Maka dikatakan ini iradah yang serupa sama dengan makhluk, atau iradah yang taliku bijalalihi wa azamati, iradah yang sesuai dengan keagungan Allah, kebesaran Allah. Fa in qala al-awwal, lah kalau mengatakan yang pertama yaitu yang serupa dengan makhluk, faqad syabbah, berarti sama saja kalian menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalian tadi mengartikan, mentakwilkan rahmat itu dengan iradatul in'am. Kalian lari dari penyerupaan sifat rahmat yang ada pada makhluk. Kalian nafikan dari rahmat hakiki kepada Allah dengan takwil kalian, dengan tahrif kalian, dengan makna iradatul in'am, keinginan untuk membalas kebaikan, membalas dengan kenikmatan, memberi nikmat. Kata-kata keinginan ini, keinginan ini keinginan seperti keinginan makhluk atau keinginan kehendak yang sesuai dengan keagungan Allah? Kalau jawaban yang pertama, ya sama saja, kalian sebenarnya enggak lari dari apa? Penyerupaan, kecuali terjerumus kepada penyerupaan yang lain, bahkan yang lebih parah. Kalau kalian mengatakan, kalau yang kedua, Pak Engkolasani, yaitu apa? Oh, itu iradah, kehendak. Makhluk kan juga punya kehendak, ya kan? Punya keinginan. Maksudnya, oh itu kehendak atau keinginan yang sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Maka jawabannya apa? Kenapa enggak langsung saja kalian katakan rahmat yang disandarkan kepada Allah sesuai dengan keagungan Allah, tanpa harus mengartikan keinginan memberikan nikmat, keinginan untuk membalas. Nah, ini orang yang mau dimurkai tadi. Kenapa harus repot-repot jauh-jauh? Nah, ini. Kenapa harus repot apa? Jauh-jauh mentakwil, mentahrif. Wong kalimat atau kata aslinya itu maknanya jelas. Maknanya jelas. Sesuatu yang jelas ketika diperjelas tambah tidak jelas. Paham sini ya? Apa itu cinta? Cinta itu diartikan ini. Ini. Iya, apa cinta? Apa itu cinta? Wong cinta itu sudah jelas maknanya, ya kan? Kenapa harus maksudnya adalah demikian-demikian? Allah mempunyai sifat cinta. Ya, ini Allah mempunyai sifat apa? Cinta. Tapi kemudian ini kelompok muawil, kelompok yang mentakwil itu, mosok cinta, wong makhluk itu kan punya cinta. Masa kita mensifati Allah itu cinta? Ini. Maka mereka mengatakan apa? Cinta itu maksudnya kehendak. Ini kembali lagi kepada semuanya, Pak. Kehendak untuk membalas kebaikan dan seterusnya. Mereka berusaha untuk mengartikan cinta dengan sesuatu yang maknanya tambah tidak jelas. Padahal cinta sudah jelas maknanya. Tetapi kemudian dia apa? Diartikan dengan berbagai makna yang mereka inginkan, yang ada di kepala mereka. Sampai akhirnya apa? Makna cinta jadi tidak apa? Tidak jelas. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan kata cinta yang disandarkan kepada Allah itu banyak sekali. Innallaha yuhibbul muttaqin, yuhibbul muhsinin, dan yuhibbu banyak sekali dalam Al-Quran. Tapi mereka ini untuk mengartikan kata cinta itu saja, ini harus apa? Melewati berbagai apa?
takwil. Jadi terjemahnya bagaimana? Akhirnya kalau mereka itu kalau seandainya dalam bahasa Arab diterjemahkan, innallaha yuhibbu, sungguhnya Allah mencintai orang muhsin, sungguhnya Allah menghendaki ingin membalas kebaikan. Akhirnya jadi apa? Jadi jauh dari kata cinta. Dan itulah yang terjadi pada mereka. Itulah mazhabnya apa? Asy'ariyah. Kalau mau diperinci semikian, dikembalikan kepada 7 sifat saja yang mereka tetapkan. 7 ini dari mana? Dengan akal. Meskipun sebagian ada di dalam Al-Quran sifat 7 ini, tetapi mereka menetapkan sifat ini nanti akan berbeda dengan ahlus sunnah atau dengan manhaj salaf dalam menetapkan 7 sifat ini. Contohnya apa? Contohnya sifat kalam. Allah berbicara. Apakah sama kalam yang ditetapkan oleh Asy'ariyah dengan kalam yang ditetapkan oleh ahlu sunnah dalam artian salaf? Berbeda nanti. Ini kalau diperinci nanti akan sampai kepada pembahasan kalam ini. Kita seakan-akan membahas tentang sesuatu yang sulit untuk difahami. Padahal kalau difahami dengan akidah salaf yang sudah diyakini oleh para salaf, mereka tidak pernah membahas tentang kalam sampai seperti itu. Yang akhirnya ketika tadi disebutkan cinta itu artinya demikian, malah tambah tidak jelas. Tidak jelas. Nanti akan kita bahas, tetapi belum sampai sampai kepada pembahasan kalam. Nanti insya Allah kita akan sampai kepada pembahasan kalam ini, kita akan mengetahui sedemikian jauhnya mazhab kalam ini, mazhab yang menafikan atau menetapkan kalam pun. Ini mereka berbeda ternyata dengan penetapan para salaf atau ahlus sunnah. Meskipun mereka juga ngaku ahlus sunnah jadinya. Tetapi yang terjadi malah mereka ini menuduh orang yang mengikuti manhajus salaf dengan mujassimah. Dengan kelompok apa? Mujassimah. Ini kalimat mujassimah ini yang muncul belakangan. Belum pernah ada di zaman para salaf kata-kata mujassimah atau jisim, menjisimkan Allah. Ini enggak ada. Baru muncul belakangan dalam madhab atau manhaj Asy'ariyah ini dan yang searah dengannya. Demikian juga Mu'tazilah. Ini muncul istilah-istilah mujassimah ini. Subhanallah. Nah ini makna tamsil. Jadi maka kalau seandainya yang kedua, jadi kalau mereka mengatakan itu iradah, kehendak, keinginan yang sesuai dengan keagungan Allah. Lah kenapa enggak dikatakan saja rahmat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, cinta yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran sesuai dengan keagungan Allah. Allah menyebutkan begitu banyak rahmat. Kata rahmat dan akar seluruh kata derivasi dari kata rahmat, merahmati, kemudian dirahmati oleh Allah, dan rahmat itu sendiri, cinta, mencintai, dicintai Allah dan sebagainya. Ini disebutkan dalam Al-Quran banyak, dalam hadis Rasulullah. Maka kenapa kita tidak katakan rahmat, murka, cinta dan sebagainya yaliq bi jalalihi, yang layak bagi Allah. Tidak perlu kita bagaimanakan. Yang jelas tidak sama dengan apa? Makhluk. Tidak serupa cintanya Allah dengan makhluk. Tidak serupa rahmatnya Allah, kasih sayang Allah dengan kasih sayang makhluk. Tidak sama murkanya Allah dengan murkanya makhluk. Marahnya Allah, marahnya makhluk tidak sama sedikit pun. Melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Berbicaranya Allah, kalam,
tidak sama dengan berbicaranya apa? Makhluk. Sebenarnya kalau kita menggunakan manhajus salaf itu sangat ringan, sangat mudah dan bisa dipahami dengan mudah, dengan jelas. Tapi banyak orang itu karena sejak awal sudah memahami bahwa sifat-sifat ini itu hanya ada pada makhluk, maka tidak boleh disandarkan kepada apa? Allah. Ini bahayanya. Padahal Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran sifat-sifat itu. Nah ini. Nanti akan ada pembahasan tangan, ya, tangan dan sebagainya. Masa Allah punya tangan, ya. Sampai akhirnya apa? Karena apa? Sudah terbentuk dalam benaknya tangan itu ya tangannya makhluk. Sehingga ketika ada tangan di dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah, wah, masa Allah punya sifat tangan. Akhirnya apa? Harus ditakwil tangan itu. Harus diartikan bukan dengan kata tangan, dengan makna tangan, tetapi kekuasaan. Nah, ini dan sebagainya. Nanti akan kita bahas. Nah, di sini ini sebenarnya sejak awal sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Akhirnya apa? Karena di dalam benaknya tangan itu adalah tangan yang ada itu pada makhluk, berarti tidak layak bagi Allah, berarti harus dinafikan sifat tangan yang hakiki ini dan sebagainya. Nah ini. Nah berikutnya maka bidzalika tahujju wa taqsimun. Nah, dengan demikian engkau bisa menghadapi mereka kelompok yang mentakwil tadi dengan jawaban yang telak kepada mereka, dan mereka nggak akan bisa menjawab. Kenapa mereka membedakan antara mendengar dengan rahmat, dengan cinta, dengan berbagai macam sifat yang Allah tetapkan? Semuanya ditetapkan oleh Allah. Allah melihat, mendengar. Mereka juga mengatakan mendengar Allah. Nah, kalau begitu kan mendengar ada pada makhluk. Nah, apakah Allah mendengar sama dengan mendengarnya makhluk? Tidak. Maka demikian juga kenapa sulit untuk kalian tetapkan rahmat Allah tidak sama dengan rahmat makhluk? Iya kan? Cinta Allah tidak sama dengan cinta makhluk. Yang sebenarnya sangat mudah. Yang penting apa? Laisa kamitslihi syai'un. Tapi kita tetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah. Nah, bal yu'minun, maka di sini bahkan ahlu sunnah, para sahabat, para salaf, yu'minuna, mereka beriman bi annallaha subhanahu, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal Allah satupun, sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir, dan Allah dia maha mendengar dan maha melihat. Maha mendengar, maha melihat. Melihatnya bagaimana? Enggak usah bagaimana. Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Masalah bagaimana, buang jauh-jauh. Karena kita enggak tahu bagaimananya Allah, maka kita tidak akan tahu bagaimananya mendengar Allah dan melihatnya Allah. Yang penting tidak sama dengan apa? Makhluk. Selesai. Akal manusia tidak akan bisa mencapai, tidak akan bisa mengkhayalkan bagaimananya sifat Allah ini. Sifat apapun yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, yang tidak diberitakan bagaimananya, maka kita tidak akan bisa membagaimanakan. Yang kita bisa fahami hanya yang diberitakan saja, diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Rasulullah SAW, hadis yang sahih. Ini fala yanfun, maka para salaf, para sahabat, tabi'in dan tabi'in, mereka tidaklah menafikan dari Allah ma wasafa bihi nafsahu, apa saja yang Allah sifatkan dirinya dengan sifat itu.
di dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis. Wala yuharrifunal kalima an mawadhi. Dan tidaklah mereka para salaf mentahrif, merubah, menggeser kalimat-kalimat Allah dari posisinya, dari dudukannya, dari yang seharusnya. Wala yulhiduna fi asma'illah wa ayatihi. Dan tidaklah mereka para salaf melenceng, menyeleweng, menyimpang dalam masalah nama-nama Allah dan ayat-ayatnya. Para salaf wala yukayyifun, tidak pernah mereka membagaimanakan, baik itu menanyakan maupun apa? Mengkhayalkan bagaimananya, menjawab bagaimananya. Bagaimana menjawab? Enggak ada ilmunya, enggak ada. Kalau para sahabat mereka ditanya tentang sesuatu oleh Rasulullah SAW, jawabannya apa? Wallahu rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Padahal itu sesuatu yang mudah dijawab sebenarnya. Tapi kalau ditanya oleh Rasulullah, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Bayangkan, ya ini ketika Rasulullah berdiri di padang Arafah, nah di waktu Dzul Hijjah, 10 Dzul Hijjah, Rasulullah SAW kemudian dalam khutbahnya mengatakan, ayyu syahrin hadza. Ini bulan apa? Bulan Dzul Hijjah waktu itu. Karena haji. Pada waktu apa? Haji. Beliau tanggal 10 Dzul Hijjah berdiri berkhutbah. Kata Rasulullah, ayyu syahrin hadza. Ini bulan apa? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih apa? Lebih tahu. Kata Rasulullah, alaysa dzul hijjah. Alaysa dzul hijjah. Bukankah ini bulan Dzul Hijjah? Kata para sahabat, bala, benar. Kenapa mereka menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu? Ternyata para sahabat hatta dhananna anna sayusammihi bi ghairi ismihi. Beliau diam. Ketika bertanya enggak ada yang menjawab kecuali dengan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kami menyangka Rasulullah akan menamakan bulan itu dengan nama yang lain. Bayangkan, bukan sok tahu, bukan songong ini ya, bukan sok tahu para sahabat ini. Mereka jawabannya Allah dan Rasulnya lebih tahu. Bukankah Dzul Hijjah? Baru mereka mengatakan iya benar Dzul Hijjah. Ayu baladin hadza. Ini negeri apa? Ini negeri apa? Maka para sahabat mengatakan Allah wa Rasulullah. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Alaisal balda. Bukankah ini adalah balda? Balda itu artinya Mekah, negeri Mekah. Para sahabat menjawab, iya benar. Mereka mengira akan diberi nama oleh Rasulullah nama yang lain. Itu perkara gaib. Maka mereka enggak menjawab. Kalau itu adalah perkara gaib, mereka enggak menjawab. Karena mereka mengira ini perkara gaib yang bisa jadi Rasulullah dapat wahyu, ini namanya diberi nama lain. Nama yang lain. Ayu yaumin hadza. Ini hari apa? Hari raya Idul Adha. Yaumun nahar. Ini hari apa? Para sahabat menjawab, Allah wa Rasulullah. Subhanallah. Bukankah alaysa yaumun nahar? Bukankah ini hari nahar, hari penyembelihan, hari tanggal 10 Dzul Hijjah, hari raya Idul Adha? Bala. Subhanallah. Para sahabat mereka menjawab perkara yang gaib dengan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Tidak kemudian menggunakan apa? Imajinasi. Imajinasi, akal. Kemudian mengatakan ini makna dari rahmat adalah iradatu kada wa kada. Iradah demikian. Ini namanya sok tahu. Ini cinta itu demikian. Ini sok tahu. Cinta itu maknanya jelas dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab. Istiwa itu maknanya jelas. Kenapa harus apa? Diartikan dengan yang lain. Istawa maknanya istaula. Paham sini? Tidak ada di zaman para sahabat
seperti itu di zaman para salaf. Ini masalah akidah, masalah gaib. Masalah gaib. Maka serahkan perkara gaib itu kepada Allah. Kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah tidak memberitahu, berarti Allah dan Rasul, Allah yang lebih tahu bagaimana sifatnya Allah SWT. Nih, maka mereka la yukayifun, tidak membagaimanakan, baik itu menanyakan ataupun mengkhayalkan bagaimananya. Nah ini, mengkhayalkan dengan akal, dengan otak. La yumassiluna sifati, tidaklah memisalkan juga dengan sifat-sifatnya bisifati khalqi, dengan sifat makhluknya. Li'annahu subhanahu, karena Allah Subhanahu wa taala la samiyya lahu. Tidak ada yang samiyya lahu, tidak ada yang menyamainya. Wala kufu'a lahu, tidak ada yang sekufu. Apa sekufu? Setara. Nah ini sekufu. Wala niddalahu, tidak ada yang menandinginya, tidak ada tandingan bagi Allah. Wala yuqasu bi khalqihi subhanahu, dan tidaklah yuqas, dikiaskan ini Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Subhanallah. Kenapa fa innahu subhanahu? Karena Allah Subhanahu wa taala a'lamu binafsihi, Allah itu lebih tahu tentang dirinya, wa bi ghairihi, dan Allah lebih tahu tentang selain Allah. Allah lebih tahu tentang makhluk daripada makhluk itu tentang dirinya. Siapa yang lebih tahu tentang diri kita? Allah. Apakah diri kita lebih tahu tentang diri kita daripada Allah? Tidak. Allah lebih tahu tentang diri kita, manusia, daripada dirinya sendiri. Allah lebih tahu. Dan Allah sudah tahu di mana nanti kedudukannya, di surga, di neraka, di dalam kubur bagaimana, akhir hayatnya, matinya dalam keadaan apa, kapan, di mana, bagaimana, Allah sudah tahu. Dan sudah tercatat. Manusia ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Bagaimana asal usulnya, bagaimana keturunannya, punya anak berapa, apakah punya anak atau tidak, punya anak berapa, laki perempuan berapa, Allah sudah mencatatnya, Allah sudah mengetahui secara detail manusia dan makhluk yang paling besar, makhluk yang paling kecil, apa, amuba. Ada yang lebih kecil dari amuba? Allah lebih tahu. Ini Allah lebih tahu. Ada makhluk hidup yang lebih kecil daripada amuba, daripada yang lebih kecil dari itu. Seandainya ada, Allah lebih tahu. Dan seandainya ada makhluk yang tidak bisa dilihat dalam mikroskop secanggih apapun, suatu saat bisa jadi manusia menemukan yang lebih apa? Lebih detail, lebih jeli, ini lebih kecil bisa dilihat, maka Allah SWT sudah lebih mengetahuinya. Seandainya ada makhluk yang lebih kecil, secara detail, jumlahnya berapa, berapa jumlah manusia. Seandainya manusia bisa disensus sekarang, apakah ada yang tahu nanti setahun lagi, nggak usah setahun lagi, sehari lagi, apakah ada manusia yang tahu jumlahnya? Tidak ada. Bahkan sekarang saja nggak ada yang bisa memastikan jumlah manusia. Tapi Allah Maha tahu. Maka Allah lebih tahu tentang dirinya dan juga tentang selainnya. Wa asdaqu qila, dan Allah yang paling benar ucapannya, kalamnya. Wa ahsanu hadisa, dan paling baik ucapannya, perkataannya, min khalqihi, daripada makhluknya. Summa rusuluhu, kemudian para rasulnya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini, subhanallah. Ini kalimat-kalimat yang sangat apa? Gamblang. Kemudian para rasulnya, shadiquna musaddaqun, mereka adalah manusia-manusia yang jujur, benar ucapannya,
musaddaqun, dan dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bi khilafil ladina yaquluna alaih, berbeda dengan orang-orang yang mengatakan tentang Allah ma la ya'lamun, yang sebenarnya mereka tidak tahu. Hanya ngarang rahmat iradatul in'am, ghadab iradatul intiqam, cinta hub iradat apalagi. Mereka kebingungan kalau seandainya disuruh untuk mentakwilkan seluruh sifat Allah. Kalau dikejar akhirnya mereka apa? Ada caranya mereka. Lari dari takwil, ketika dikejar mereka akhirnya apa? Mentafwid. Nanti ada pembahasan tentang tafwid. Apa itu tafwid? Pokoknya bukan rahmat. Maknanya apa? Wallahu a'lam. Yang penting bukan apa? Bukan rahmat yang hakiki. Cinta, yang penting pokoknya bukan arti cinta yang dalam bahasa Arab sudah jelas. Tetapi wallahu a'lam. Ini larinya mereka ketika dikejar oleh Ahlus Sunnah. Ini mereka larinya apa? Tafwid ini. Mengatakan wallahu a'lam. Istiwa itu apa? Wallahu a'lam. Ketika dikejar, ketika mereka mengatakan istawa itu istaula itu berkuasa. Ini salah satu contoh saja. Kita akhiri dengan contohnya, nanti akan kita bahas. Mereka ketika tidak menetapkan Allah di atas istiwa, mereka mengatakan maksudnya Ar-Rahman alal arsistawa. Ar-Rahman Allah beristiwa di atas arsy, artinya berkuasa atas arsy. Berkuasa. Nah, berkuasa layak bagi Allah ya. Mereka mengatakan layak kalau istawa itu maknanya istaula, artinya berkuasa. Baik. Paham sini ya? Makna apa? Istaula, berkuasa. Apa jawaban Ahlus Sunnah kepada mereka? Kalau kalian artikan istawa itu istaula itu berkuasa alal arsy, Allah berkuasa atas apa? Arsy. Allah kan sudah berfirman di dalam Al-Quran, namanya istaula dalam bahasa Arab. Istaula itu dia menguasai. Faham sini ya? Baik. Al-Quran menyatakan khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Allah menciptakan, ini dalam Al-Qur'an, Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, summa, kemudian istawa 'alal arsy, kemudian berkuasa atas arsy. Ini kalau kita artikan dengan istaula. Kalau Ahlus Sunnah istawa, kemudian beristiwa di atas arsy. Setelah menciptakan langit dan apa? Dan bumi, Allah beristiwa di atas arsy. Kalau kita artikan istaula, berkuasa, berarti Allah itu baru berkuasa atas arsy setelah menciptakan langit dan bumi. Sebelum menciptakan langit dan bumi, yang menguasai arsy siapa? Siapa yang berkuasa? Paham gak maksudnya? Bantahan atau jawaban kepada mereka, kembalikan kepada Al-Quran. Ayat Al-Quran menyatakan Allah menciptakan, baru kemudian summa, pakai summa. Alhamdulillah Allah menyebutkan dengan apa? Summa, Masya Allah. Kemudian berarti berkuasa. Nah, ini itu adalah memang dalam bahasa Arab istaula, dia merebut kekuasaan. Itu makna istaula. Mereka berdalil pakai bait syair, bukan ayat Al-Qur'an lagi. Mereka mengatakan qad istawa bishrun 'alal iraqi min ghairi damin wala sayfin wala min ghairi sayfin wala damin mihraqi. Itu bait syair yang mengucapkan pun juga bukan orang muslim. Nah, ini. Qad istawa bishrun. Bishr telah beristiwa, telah berkuasa atas Irak.
tanpa pedang dan tanpa darah tertumpah. Bishr beristiwa, artinya beristaula. Nah, ini yang pertama. Nah, ini dalil mereka mengartikan istawa dengan apa? Istaula. Mana istawa Bishrun ini maksudnya istaula Bishrun, berkuasa. Maka jawabannya Pak gampang. Bishr berkuasa kapan? Ya setelah apa? Setelah dikuasai oleh yang lain, Bishr merebut, kemudian baru apa? Menguasai. Itu istaula maknanya. Lah Allah kemudian beristiwa atas arsy sebelum Allah siapa? Faham sini kira-kira? Nah, itu kalau mau mengartikan istawa dengan istaula, maka akan terjerumus ke dalam apa? Tasbih, penyerupaan yang lebih parah daripada seandainya mengartikan istawa dengan kemahatinggian Allah di atas. Allah beristiwa di atas arsy. Allah berada di atas arsy. Sehingga dengan mudah Allah beristiwa. Kalau sebelum itu bagaimana? Summa Allahu a'lam. Karena nggak ada informasi. Iya. Tapi kalau diartikan berkuasa, sebelum Allah siapa? Ini pertanyaan berat. Iya. Berapa siapa yang berkuasa? Kalau diartikan summa istaula, kemudian berkuasa. Kata-kata kemudian menunjukkan ada waktu yang sebelum summa. Ini adalah apa? Sesuatu yang berbeda. Maka mereka ketika tidak bisa menjawab, mereka mengatakan apa? Allahu a'lam. Makna istiwa itu Allahu a'lam. Makna cinta Allahu a'lam. Ketika dikejar seperti itu. Subhanallah. Ini sebagai salah satu apa? Muqaddimah dari pembahasan yang nanti akan masuk pada pembahasan kelompok mufawwidah, kelompok yang menyerahkan maknanya kepada Allah. Tapi sebenarnya ini madhab paling buruk ketika mengatakan makna cinta itu apa? Wallahu a'lam. Allah mencintai, wallahu a'lam. Allah merahmati, wallahu a'lam. Ini penempatan wallahu a'lam yang tidak pada apa? Tempatnya. Jadi seperti itu. Nanti kalau ditanya di mana Allah, wallahu a'lam, dan seterusnya. Apakah Allah ada? Wallahu a'lam. Bahaya. Jadi jangan menggunakan wallahu a'lam ini bukan pada apa? Tempatnya. Di mana Allah? Wallahu a'lam. Dan seterusnya. Allah sudah menyatakan sesuatu yang jelas. Kenapa kita harus mengatakan wallahu a'lam? Tapi sampai di sini insyaallah kita lanjutkan dalam pembahasan yang berikutnya. Ini sebenarnya masih ada kalimat, dan insyaallah kita lanjutkan karena sudah siang ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.